Oke, shalom Bapak Ibu saudara semuanya. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul bersama-sama untuk ibadah tengah minggu melalui Zoom. Tahu kondisi saat ini, apapun yang terjadi, Tuhan kita tetap sama. Tuhan yang selalu menyertai, menopang kita semua. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Haleluya. Musim akan selalu berganti,
berkumpul bersama melalui Zoom ini, kiranya Tuhan, Engkau yang akan menyertai ibadah online pada kesempatan malam hari ini. Kami percaya apapun yang terjadi saat ini, kami tetap bersyukur. Kami percaya Tuhan menolong, Tuhan selalu menjaga dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan lanjutkan pujian kita. Kita selalu percaya kepadanya karena Tuhanlah alasan untuk kita selalu percaya kepadanya. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Yesus penolongku.
kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau selalu bersama kami Tuhan, Engkau ada bersama kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Jikalau kami ada hari ini, semua karena kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kami boleh kembali memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, sekalipun lewat online, namun kami percaya Tuhan yang boleh menyatukan roh kami saat kami boleh menyembah, meninggikan dan memuliakan akan Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, berkatilah akan pembacaan serta kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Oke. Happy, share screen-nya dibuka ya, bersama share screen. Oke, pada kesempatan malam hari ini, terakhir, ya, kita akan belajar, bukan belajar untuk khawatir, tapi kita belajar bagaimana mengatasi rasa khawatir, ya. Bagaimana cara mengatasi rasa khawatir. Tentu setiap kita ya mengalami namanya rasa khawatir, ya. Karena kita hidup, sehingga rasa khawatir itu pasti selalu ada di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita, coba kita baca di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Langsung ya, Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Ya, di situ dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Oke, kita akan baca bersama-sama deh satu ayat ini. Bapak Ibu bisa lihat di handphone masing-masing itu sudah ada ya, share screen saya ya. Filipi 4 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Ya, ada tokoh India, ya, tokoh India, namanya Mahatma Gandhi. Ini tokoh India. Dia berkata seperti ini, tidak ada yang menguras tubuh seperti kekhawatiran. Ya, dia berkata, tidak ada yang menguras tubuh seperti kekhawatiran. Ya, dia berkata seperti ini bahwa kekhawatiran itu rupanya
menguras tubuh kita. Artinya mengapa kita kurus kering? Ya karena mungkin kita khawatir. Ya, tidak ada yang menguras tubuh seperti kekhawatiran. Jadi rupanya kekhawatiran itu menguras tubuh kita. Ya. Kemudian ada tokoh lain, ya, namanya Josh McDonald. Dia berkata seperti ini, tidak ada orang akan tenggelam oleh beban satu hari. Tetapi jikalau beban besok ditambahkan ke beban hari ini, tidak akan ada orang yang sanggup menanggungnya. Jadi sebenarnya McDonald ini dia berkata bahwa kalau kita menanggung beban hari ini, kita itu bisa. Kita itu mampu. Yang membuat kita tidak mampu adalah kita menanggung beban hari ini, tetapi beban besok yang tentu kita belum tahu itu ada beban atau tidak, itu ditimpakan kita hari ini. Makanya kita bisa tenggelam. Karena apa? Karena beban hari ini ditambah dengan beban besok. Nah, McDonald dia berkata seperti itu. Nah, sehingga kita tahu bahwa bahaya, ya, rupanya khawatir itu membuat kita tak berdaya. Khawatir itu membuat kita tak berdaya. Petinju hebat siapapun kalau dia berhadapan dengan lawan tetapi dia sudah minder terlebih dahulu, dia sudah takut terlebih dahulu, maka pukulannya itu tidak punya tenaga. Karena apa? Dia nggak punya daya, nggak punya kekuatan ketika dia meninju. Nah, termasuk kekhawatiran itu membuat kita itu tak berdaya. Aduh berat. Sebenarnya kita mampu. Sebenarnya kita bisa. Tapi kita tak berdaya. Ya, kenapa? Kekhawatiran itu menimpa dan melanda kita. Bahaya yang kedua adalah bahwa kekhawatiran itu mematahkan semangat kita. Mematahkan semangat kita. Yang harusnya kita memiliki semangat yang membara, yang luar biasa, tetapi karena kita khawatir, aduh jangan-jangan besok tidak dapat rezeki, aduh jangan-jangan besok aku gagal. Khawatir itu mematahkan semangat kita. Nah itu bahaya. Bahaya khawatir itu adalah kita tak berdaya, dan khawatir itu pun mematahkan semangat kita. Ya. Di dalam Amsal pasal 12 ayat yang ke-25. Yuk kita akan baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi kekhawatiran dalam hati, kekhawatiran itu kan apa? Di dalam hati itu membungkukkan orang. Ini sebenarnya mematahkan semangat kita. Mematahkan semangat kita. Nah, itu berbicara tentang khawatir. Nah, kita belajar. Nah, kalau begitu bagaimana caranya kita mengatasi rasa kekhawatiran itu? Ya, bagaimana caranya kita mengatasi kekhawatiran itu? Setiap kita kan khawatir, ya. Besok harus ada tagihan, bayarnya bagaimana? Jatuh temponya tinggal besok. Waduh, kita mulai pusing ya. Waduh, bagaimana ini caranya? Gitu kan. Udah pusing begitu. Bagaimana sih cara mengatasinya? Mengatasi rasa kekhawatiran itu. Ya, singkat saya sampaikan. 1.
jangan belah pikiran kita. Ya, jangan belah pikiran kita. Nah, kata khawatir itu berasal dari bahasa Yunaninya itu adalah nerimnao. Artinya itu adalah ditarik kepada dua kutub yang berbeda. Nah, gambarnya itu jelas, itu ada dua orang laki-laki dan perempuan di gambarnya. Bapak Ibu bisa melihat ya, bisa tambah ya, ya. Oke, itu ada sebuah boneka yang ditarik oleh satu laki-laki dan satu perempuan. Nah, sebenarnya kata khawatir itu letaknya di mana? Khawatir itu letaknya di seperti boneka yang ditarik itu, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, ya, yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Khawatir itu letaknya di situ, ditarik kepada dua kutub yang berbeda. Itu khawatir. Jadi kalau kita khawatir, itu kita itu ibarat seperti boneka yang ditarik ke kanan dan ditarik ke kiri. Ya, sana sini. Ya. Coba, Anda bisa bayangkan kira-kira posisi orang yang khawatir itu seperti apa? Yaitu seperti boneka ini. Ya, seperti boneka ini. Ini kan kita kalau kita jujur, kita kan seperti boneka itu kan. Aduh, ditarik rono, ditarik sini, ditarik sana, ditarik sini, ya, ke barat, ke timur, ke atas, ke bawah, ke utara, satunya ke selatan. Aduh, mumet ya. Kita lelah, kita capek. Karena kita khawatir. Jadi arti khawatir itu adalah ditarik kepada dua kutub yang berbeda. Dan kita itu ada di tengah-tengah itu. Ya, seperti boneka. Anda bayangkan ya, seperti boneka. Itulah kita, Bapak Ibu yang khawatir, ya, kita yang seringkali khawatir, itu kita itu seperti boneka. Babak belur. Ya, babak belur hidup kita. Gara-gara ditarik kanan, kiri, atas, bawah, barat, timur. Di eneng-eneng kita yang ada di tengah-tengah itu. Kekhawatiran itu seperti itu. Jadi saat kita khawatir, ya, saat kita khawatir itu adalah bahwa pikiran kita itu berada dalam dua masa. Masa mana? Masa sekarang dan masa yang akan datang. Ya. Masa sekarang kita hidup kan, sekarang ini kita hidup, kita makan, kita minum, kita bekerja hari ini, tetapi pikiran kita pun juga bekerja di masa yang akan datang. Dan kita nggak bisa berbuat seperti itu. Tadi seperti Josh McDonald tadi sampaikan, ya, bahwa kita bisa tenggelam itu karena beban kita hari ini ditambah dengan beban besok. Ya, beban besok yang kita belum tahu itu dibebankan kepada kita. Sekarang ini sehingga kita tenggelam. Pikiran kita berada dalam dua masa. Harusnya kita itu ada hari ini, tapi kita sudah melangkahkan kaki satunya di masa yang akan datang. Kita nggak bisa seperti itu. Yang kedua, ya, pikiran kita dalam dua situasi. Sekarang ini kenyataan, dan yang kedua adalah kemungkinan. Kenyataan kita saat ini adalah karena situasi pandemi mungkin jualan tidak kurang ramai, pembeli sedikit. Nah, kemudian kita mulai berpikir ya di kemungkinan nanti, waduh nanti kira-kira
tahun depan kalau pandeminya itu masih tuh kira-kira mau jadi apa ini toko ini, mau jadi apa ini hidup kami ini, keluarga kami. Nah, kita itu pikiran kita itu ada dalam dua situasi. Situasi kenyataan seperti ini hari ini saat ini dan juga situasi atau kemungkinan yang akan datang. Padahal penelitian yang terjadi adalah bahwa kekhawatiran yang kita takutkan, ya, kekhawatiran yang kita takutkan dan itu terjadi, itu hanya 20%. Tapi kekhawatiran yang tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi, itu 80%. Jadi yang betul-betul itu jadi kenyataan dari penelitian itu, yang jadi kenyataan dari kekhawatiran kita itu hanya 20%. Dan yang tidak nyata dan tidak terjadi sama sekali, tapi kita sudah khawatir dan luar biasa, itu 80%. Wah, itu sangat jauh sekali. Apakah masih kita terus hidup dalam kekhawatiran? Seperti itu. Ya, jadi belajarlah, ya, jangan belah pikiran kita, ya, jangan belah pikiran kita. Kita hidup sekarang ini, jalani hidup sekarang ini, kesusahan hari ini untuk hari ini. Tuhan itu seringkali ajarkan seperti itu. Jangan kita terlalu melangkah ke jauh, memikirkan jauh dengan ketakutan, kecemasan yang mungkin itu tidak akan pernah terjadi. Tapi kita sudah memikirkannya hingga saat ini. Hingga kita kadang tadi, Mahatma Gandhi, kita kurus, ya, oleh karena kekhawatiran yang kita alami. Kemudian yang terakhir adalah doa. Jadi mengatasi rasa khawatir itu adalah dengan doa. Doa adalah alat mengusir kekhawatiran. Ya, doa adalah alat mengusir kekhawatiran. Mari kita katakan bersama-sama ini, ya. Doa adalah alat mengusir kekhawatiran. 1, 2, 3. Doa adalah alat untuk mengusir kekhawatiran. Amin. Doa, mengapa doa itu menjadi alat? Alat untuk mengusir kekhawatiran yang ada dalam diri kita itu, karena itu perasaan, bukan kenyataan, itu kemungkinan. Kemungkinan perasaan yang seperti itu mesti diusir, dan cara alat yang canggih untuk mengusir semua itu adalah dengan doa. Tapi saya sudah berdoa kok masih khawatir, Pak. Lah kita doa ini kok jaluk-jaluk terus. Ya minta-minta, pagi minta, siang minta, malam minta. Oh, besok begitu terus, bertahun-tahun doanya minta. Doa itu bukan begitu. Doa itu adalah komunikasi diri kita dengan Tuhan. Ya, kalau kita berdoa itu artinya bahwa kita mengakui bahwa Tuhan itu mampu. Tuhan itu bisa. Oh, kalau kita memiliki Tuhan yang punya kuasa, powerful, loh, kita menghadapi masa-masa kita ke depan ya ora usah takut lah. Dengan masa depan anak kita, dengan tempat usaha kita. Kalau Anda memiliki Tuhan dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya kita nggak perlu takut. Nggak perlu cemas. Nggak perlu khawatir. Makanya doa. Dalam doa itulah, ya, dalam doa itulah ada aliran kekuatan Tuhan yang ada dalam diri kita, sehingga itu mampu mengusir rasa kekhawatiran yang ada di dalam diri kita. Nah, itu dua hal yang saya sampaikan kepada
kita semua pada kesempatan malam hari ini, bagaimana cara mengusir rasa kekhawatiran itu. Jangan belah pikiranmu, ya, jangan belah pikiranmu. Dan yang kedua adalah doa. Persekutuan hidupmu dengan Tuhan itu akan memampukan untuk kita mengusir rasa kekhawatiran. Oke, itu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, Saudara semuanya. Ya, sebelum kita sharing-sharing, ya, ini caranya bagaimana? Kembali lagi. Kita bagaimana kita hidup bebas dari sebuah